Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Kita masuk pada bab baru yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Pada materi ini kita mengulang materi dari kelas 10 semester 2. Reaksi redoks secara konsep yaitu reaksi yang mengalami oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi berdasarkan perkembangan konsep reaksi redoks yaitu reaksi yang melakukan pengikatan oksigen. Contohnya pengikatan oksigen yaitu 4Fe plus 3O2 menjadi 2Fe2O3. Melakukan pengikatan oksigen berarti oksigen berada di ruas kiri. Selain itu, reaksi oksidasi merupakan reaksi yang mengalami pembebasan elektron. Kalau membebaskan elektron berarti elektron berada di ruas kanan. Dan yang terakhir, konsep reaksi oksidasi yaitu reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Untuk reaksi reduksi, kebalikan dari reaksi oksidasi yaitu reaksi pelepasan oksigen, di mana di sini kita perhatikan CuS plus H2 menjadi Cu plus H2O. Jadi ada oksigen di ruas kanan. Juga reaksi reduksi mengalami pengikatan elektron. Kalau mengikat elektron berarti elektron berada di ruas kiri. Dan yang terakhir, konsep pengertian dari reaksi reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan biloks. Oke. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu konsep redoks, oksidasi maupun reduksi berdasarkan perubahan bilok. Berarti kita garis bawahi kembali kalau berdasarkan konsep tersebut, oksidasi mengalami kenaikan biloks, bilangan oksidasi, sedangkan reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan biloks atau bilangan oksidasi. Kita perlu ingat kembali aturan biloks ada 8. Yang pertama adalah unsur bebas, biloksnya 0. Unsur bebas itu apa? Yaitu unsur yang jomblo sendirian atau berpasangan sejenis. Dikatakan sebagai unsur bebas, mempunyai biloks 0. Contohnya unsur bebas adalah Na, natrium, kalium, dan magnesium. Kalau dalam keadaan sendiri atau jomblo, maka biloksnya 0. Atau pasangan sejenis H2O2, biloksnya 0. Selanjutnya, biloknya F sama dengan min 1. Golongan 1A, golongan 2A, Zn, Ag, dan Al juga memiliki biloks yang pasti. Kalau golongan 1A itu plus 1, kecuali H nanti bisa berubah. Golongan 2A mempunyai bilok plus 2, Zn mempunyai bilok plus 2, Ag plus 1, Al pasti mempunyai bilok plus 3. Aturan yang keempat, unsur monoatom. Monoatom itu berarti unsur yang terdiri dari satu atom bermuatan, maka biloknya sesuai dengan muatannya. Contoh S2- biloksnya min 2. Na plus punya bilok
plus 1. Oke, berikutnya bilognya H+. Bilognya H. Tadi pengecualian pada golongan 1A. H pada umumnya memiliki bilog plus 1, kecuali apabila di dalam hidrida. Hidrida itu merupakan ikatan antara golongan 1A selain H dengan H itu sendiri. Contoh NaH, natrium hidrida. Maka bilognya H pada NaH besarnya bukan plus 1 tapi min 1. Aturan yang keenam yaitu bilogsnya O pada umumnya adalah min 2. Kecuali dalam peroksida O itu memiliki bilog min 1. Dalam superoksida O itu mempunyai bilog min setengah. Dan di dalam F2O, O itu memiliki bilog plus 2. Berikutnya aturan yang nomor 7 yaitu jumlah bilogs dalam senyawa yang tidak bermuatan besarnya adalah 0. Contohnya Fe2O3 berarti bilogs totalnya dari Fe2O3 sama dengan 0. Yang terakhir adalah bilogs dalam ion poliatom. Poliatom berarti ion yang terdiri dari banyak atom memiliki bilog sesuai dengan muatannya. Contohnya di situ adalah NH4+. Berarti total dari bilognya NH4 sama dengan plus 1. Kalian bisa mempelajari lebih dalam tentang aturan bilogs ini di kelas 10 semester 2 atau pada buku pegangan PR kelas 12 halaman 22 dan halaman 23. Oke, berikutnya perlu diingat lagi bila dalam sebuah persamaan reaksi redoks, suatu reaksi itu dikatakan reaksinya redoks apabila di ruas kiri, contohnya A plus B, di ruas kanan ada C plus D, letaknya oksidator dan reduktor itu di ruas kiri. Diingat-ingat ya. Kalau nanti ada pertanyaan, oksidatornya mana? Reduktor yang jadi reduktor itu mana? Pasti letak oksidator sama reduktor itu di ruas kiri. Sedangkan hasil berarti di ruas kanan pada ruas produk atau hasil. Nah, apa yang dimaksud dengan oksidator? Oksidator sama dengan pereduksi, yaitu unsur yang mengalami reduksi, unsur atau senyawa atau spesimen yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor adalah pengoksidasi atau spesimen yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan di ruas kanan nanti ada hasil reduksi dan hasil oksidasi. Contohnya di sini 2-imin plus SO4 2-min menjadi H2S dan I2. Nah, kita sekarang menjabarkan masing-masing dari spesimen di dalam reaksi ini berapa bilogsnya berdasarkan aturan bilogs. 2-imin
sesuai dengan aturan nomor 4, yaitu monoatom yang bermuatan. Berarti I min bilognya min 1. Kalau di ruas kiri ada I, langsung kita tarik garis ke ruas kanan yang sama-sama ada I. Di sini ada I2. I2 itu merupakan unsur bebas karena berpasangan sejenis. Berarti sesuai aturan nomor 1, I2 bilogsnya 0. Nah, dari min 1 ke 0 berarti terjadi kenaikan bilogs. Reaksinya adalah oksidasi. Berarti I min disebut sebagai reduktor karena mengalami reaksi oksidasi. Berikutnya SO42- sesuai dengan aturan nomor 8, yaitu bilogsnya ion poliatom sama dengan muatannya. Berarti total dari bilogsnya SO42- sama dengan min 2. Nah, O sesuai dengan aturan nomor 6, bilognya min 2. Karena sebanyak 4, maka O4 totalnya min 8. Min 8 sama dengan min 2. Berarti S punya bilog plus 6. Oke. Berikutnya yang ada unsur S di ruas kanan yaitu H2S. H sesuai aturan nomor 5 bilognya plus 1. Sebanyak 2 berarti plus 2. Nah, total dari muatan H2S sama dengan 0. Karena H2S tidak memiliki muatan di atasnya. Berarti 0 sama dengan plus 2. Supaya sama dengan 0 berarti S punya bilog min 2. Oke, berarti S awalnya plus 6 menjadi min 2. Terjadi penurunan bilogs. Berarti spesimen tersebut mengalami reaksi reduksi, di mana SO42- berlaku sebagai oksidator, H2S sebagai hasil reduksi. Berikutnya, kalian silahkan pelajari perbedaan reaksi autoredoks dan konsproporsionasi halaman 23 ya. Saya bacakan sekilas di situ bahwa reaksi autoredoks atau disebut juga sebagai reaksi disproporsionasi yaitu reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya zatnya sama. Berarti oksidator reduktornya hanya satu zat, dikatakan sebagai reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Sedangkan reaksi konsproporsionasi yaitu reaksi kebalikan dari autoredoks, yaitu hasil oksidasi dan hasil reduksinya berupa zat yang sama. Nah, oke. Untuk hari ini sekian dulu. Kita sebenarnya mereview kembali materi kelas 10 semester 2, tapi kita bahas kembali di kelas 12 karena nanti setelah ini ada bab penyetaraan reaksi redoks. Oke, kita lanjut kembali ke latihan soal supaya kalian lebih memahami dan mendalami materi ini. Silahkan apabila ada pertanyaan ajukan by Wabri karena pembelajaran kita hari ini melalui Google Form.
Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.